Perkenalkan, nama saya Maria Siti Mutrika. Saya biasa dipanggil dengan Ika. Kebetulan saya di sini sebagai owner Sanggar Kreasi Mamalia. Kami berdiri di Perumahan Geraha Dewata JJ2 nomor 19. Awal mulanya kenapa Sanggar Kreasi Mamalia ini berdiri? Yang pertama adalah kami tidak sesuai dengan arahan saya dulu. Kita hanya mengajar anak-anak TK. Di situ kita mulai mengajarkan menggambar, mewarna, melukis untuk anak-anak TK saja. Semakin berkembangnya zaman, kemudian di situ saya juga kebetulan menyukai dengan kerajinan. Akhirnya saya mencoba membuka bagaimana seandainya di Sanggar Kreasi Mamalia ini tidak hanya anak-anak, tetapi ibu-ibu bisa berkarya di Sanggar Kreasi Mamalia. Disitulah mulai saya membuat pelatihan-pelatihan buat ibu-ibu. Yang pertamanya saya membuat sospeso batik. Nah, di situ diikuti oleh 600 ibu-ibu di seluruh Kota Malang. Tapi 600 itu tidak langsung satu kelas, tetapi kita bagi menjadi 10 kelas. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, ibu-ibu yang mengikuti kelas saya buatkanlah komunitas Sanggar Kreasi Mamalia. Di situ kita mulai ada komunitas grup, saling berbagi ilmu, kemudian nge-share hasil karya yang sudah saya ajarkan. Saya mulai berpikir lagi, apa ya untuk ibu-ibu lagi yang bisa berkarya. Kita mulai dari shibori, kemudian membuat bunga stocking. Jadi di setiap Sanggar Kreasi Mamalia itu ada pelatihan-pelatihannya, ada kelas-kelasnya. Pada saat tahun 2018 ada informasi tentang ekoprint. Nah, di situ ekoprint saya semakin terpicu. Kenapa ya daun bisa menempel di suatu media? Saat itu medianya hanya di kain aja. Kok bisa ya? Untuk ekoprint, bahan yang digunakan adalah salah satunya kalau kita menggunakan kain, itu kainnya harus berbahan katun. Kemudian sutra, itu yang kita gunakan. Bahan apa saja untuk menunjang supaya ekoprint kita itu menjadi cantik adalah mordan. Mordan itu suatu ramuan, kumpulan dari bahan kimia seperti asetat, tawas, soda as, kemudian tunjung. Nah, itu kita jadikan satu, kemudian kita kasih air yang dinamakan sebagai mordan. Ekoprint tanpa mordan tidak akan jadi. Jadi ekoprint itu memerlukan mordan. Kemudian yang kedua adalah ZWA, zat pewarna alam. Zat pewarna alam itu macam-macam. Salah satunya adalah secang. Secang yang kita minum itu termasuk bahan pewarna alam. Kemudian delima, jolawe, kemudian ada mangga, daun mangga itu bisa kita gunakan ZWA. Hal-hal yang ada di sekitar kita, contohnya seperti kayu-kayuan, itu juga bisa kita gunakan sebagai zat pewarna alam. Prosesnya seperti apa? Sebelum kita jadikan ekoprint, kain yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan ke dalam mordan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam mordan, kita peras, kita bentangkan. Nah, setelah kita bentangkan, kita tata daun di situ. Kita tata daun sampai selesai, sampai penuh menurut karyanya ibu-ibu sendiri nih, sesuai selera ya. Kemudian baru kita ambil kain yang masuk di ZWA. Kita peras, kita tutupkan. Setelah kita tutupkan, kita tutup plastik, kita injak-injak sampai mereka daunnya itu benar-benar terbentuk. Setelah terbentuk, sudah selesai, kita gulung. Proses penggulungan supaya bagus itu kan harus padat. Setelah gulung, baru kita lakban. Nah, setelah lakban tadi, baru kita kukus selama 2-3 jam. Setelah 2-3 jam, kita buka hasilnya yang sangat mengejutkan. Tidak bisa kita
sesuai ekspektasi, kadang itu ada melesetnya, tapi itu hukum alam ya, karena kita menggunakan semua berbahan alam. Kemudian setelah kita buka hasil karyanya masing-masing, kita jemur sebentar, udah kering, langsung bisa kita cuci. Setelah cuci seperti biasa. Banyak tamu-tamu yang datang untuk membeli atau memesan produk-produk sebagai cindera mata, sebagai salah satu souvenir, contohnya untuk pengukuhan para dosen-dosen ataupun acara pernikahan. Mereka bisa memesan sesuai dengan seleranya masing-masing, tetapi tetap menggunakan ekoprint yang dicintainya. Salah satunya tempat tisu, kemudian pouch, itu yang biasa dipesan secara pribadi dalam bentuk jumlah besar. Jumlahnya bisa sampai 400 sampai juga 500. Tidak hanya itu aja, sepatu itu juga bisa digunakan sebagai seragam mereka untuk salah satunya di satuan, bisa sebagai supaya ibunya sama, kalau jalan sama itu bisa juga. Jadi tidak harus membeli produk yang ada di Sanggar Kreasi Mamalia, tetapi juga bisa memesan secara sesuai dengan seleranya mereka yang akan membuat pemesanan tersebut. Nah, ini adalah salah satu produk ekoprint yang terbuat dari sutra. Ini dia adalah kain sutra Singapura yang biasa kita gunakan. Kemudian ada juga beberapa tas, kita menggunakan tas kulit. Contohnya seperti ini adalah kulit domba. Jadi yang sudah kita buat ekoprint, kemudian kita buat media seperti apa, dibuat tas atau dibuat sepatu. Salah satu contohnya adalah hasil karya ini. Sebagai seorang trainer, saya tidak hanya sebagai pengajar aja di situ. Saya trainer dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, Bekasi, Jawa Tengah, sampai dimanapun saya selalu memberikan pesan kepada para peserta supaya apa? Yang pertama adalah menjaga lingkungan hidup, yang kedua adalah tetap semangat dalam berkarya, yang ketiga adalah menumbuhkan ekonomi dalam keluarga. Kenapa kita menumbuhkan ekonomi dalam keluarga? Dengan berkarya, dengan kita semangat, kemudian hasil karya kita bisa kita jual, itu adalah salah satu menumbuhkan ekonomi dalam keluarga. Harapan ke depan untuk Sanggar Kreasi Mamalia, saya menginginkan ibu-ibu semuanya, anak muda di seluruh Indonesia selalu tetap semangat dalam berkarya, tidak pesimis, selalu maju dan selalu inovatif.